Terima kasih masih bersama kami di Breaking News pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Mas Reza, kalau secara pemikiran, sebenarnya ini kan kejadian sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Seberapa lama otak manusia mungkin bisa mengingat kejadian persis ketika kejadian pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat ini terjadi? Apakah memang masih bisa mengingat dengan fresh sehingga keterangan yang disampaikan juga tidak bias? Ada perspektif dalam psikologi forensik yang mengatakan bahwa sesungguhnya data atau ingatan itu tidak pernah hilang. Yang menjadi kendala adalah kesulitan manusia saat harus mengingat-ingat kembali atau membangkitkan kembali atau meretrieve data atau ingatan tersebut. Jadi kita ibaratkan bejana, seluruh data atau informasi itu mengendap di sana. Semuanya, tidak ada yang hilang, sama sekali tidak ada yang hilang. Tinggal lagi bagaimana kesanggupan masing-masing saksi untuk mengorek atau mengambil arsip dari dalam bejana tersebut. Nah, di sini pula kesulitannya. Kenapa? Tadi sempat saya katakan bahwa apa yang harus mereka sampaikan di hadapan majelis hakim, terlepas apakah itu informasi yang mereka berikan itu nyata atau palsu, tapi pada dasarnya ini berkutat pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Berkutat pada peristiwa ketika orang yang dulu dekat dengan mereka, yaitu mendiang Brigadir Yosua, justru kehilangan nyawa secara mengenaskan di tangan sahabat berdasarkan perintah dari atasannya sendiri. Nah, itu bingkai situasi yang bisa kita baca lah di seluruh media massa seperti itu kurang lebih. Nah, peristiwa yang tidak menyenangkan secara otomatis akan coba disingkirkan dari ingatan aktif manusia. Ada istilah represi, ada istilah supresi. Represi menunjukkan bahwa ditekannya ingatan itu berlangsung secara tidak sadar. Tadi saya katakan karena itu sifatnya tidak menyenangkan, maka secara alami sesungguhnya otak akan menekan munculnya kembali ingatan itu. Tapi juga ada lewat mekanisme supresi, yaitu bagaimana orang secara sengaja mencoba melupakan peristiwa tersebut. Melupakan tanda petik. Nah, dengan penjelasan teoritis semacam ini, maka kita sesungguhnya punya alasan untuk khawatir bahwa proses saksi mengingat-ingat pengalaman atau peristiwa yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lalu itu tidak akan berlangsung dengan lancar. Itu hitung-hitungan di atas kertas. Tetapi kita tidak bisa abaikan kemungkinan yang lain bahwa masing-masing saksi tentu sadar. Terlebih kalau mereka punya status ganda, mereka saksi tapi sekaligus terdakwa gitu ya. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan juga dengan pasal 340 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ada sejumlah terdakwa lain yang berhadapan dengan pasal yang juga tidak kalah beratnya terkait dengan obstruction of justice. Dengan kata lain, keinsafan mereka bahwa mereka juga berhadapan dengan persoalan hukum, mudah-mudahan itu akan bisa membantu mereka bekerja secara lebih prima, membangkitkan kembali ingatan mereka secara lebih sempurna. Karena toh pada akhirnya mereka tahu betul mereka akan dinilai oleh majelis hakim. Berat ringannya, buruk baiknya, panjang pendeknya napas mereka sangat ditentukan oleh majelis hakim. Karena setiap saksi, setiap terdakwa tentu ingin napasnya panjang, ingin hidup lebih lama, tidak ingin dipidana, bahkan mungkin tidak ingin dipecat secara tidak hormat dari lembaganya, maka mudah-mudahan keinsafan macam itu yang membuat mereka akan bisa mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah mereka lalui secara lebih aktual, secara lebih spontan. Baik, nah tapi bagaimana otak juga memilah fakta yang dilihat ketika hari kejadian yang mungkin sudah 3 bulan lalu sudah mulai lupa atau samar-samar dengan apa yang dibaca di hadapan kita mungkin dalam waktu 1 bulan terakhir. Dibaca dalam arti BAP yang sudah kita sampaikan dan dibaca oleh para saksi. Ketika dalam posisi tertekan seperti ini, bagaimana otak memilah Mas Reza antara yang terjadi dengan juga apa yang mereka baca? Tadi sempat diperbincangkan di segmen-segmen awal bahwa ada 3 jenis keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi. Baik itu keterangan palsu yang sifatnya sukarela atau keterangan palsu yang diberikan karena adanya tekanan eksternal dan keterangan palsu yang diberikan karena kekacauan berpikir. Belum lagi kalau kita bicara tentang false accusation atau tuduhan palsu, ini semakin pelik lagi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah dari sekian banyak barang yang merusak proses hukum, jadi ada daftar ini, ada sebuah studi panjang, studi yang disimpulkan dalam satu studi, jadi ini sebuah meta studi.
tentang apa saja yang sesungguhnya paling potensial merusak proses penegakan hukum, terutama proses sidang. Ada sekian daftar di situ, mulai dari bad lawyering, yaitu penasihat hukum yang buruk. Ada juga police misconduct, yaitu penyimpangan polisi pada saat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ada juga, maaf ini, hakim yang larut dalam bias. Ada juga forensic evidence yang sangat buruk, dan seterusnya. Tapi pada peringkat pertama, barang yang sekali lagi paling potensial merusak proses sidang adalah keterangan. Keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa, keterangan yang bertitik tolak dari daya ingat manusia. Nah, kemudian bagaimana daya ingat yang ringkih itu bisa memilah informasi yang aktual dan mana yang tidak aktual, mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak. Nah, kita acap kali menganggap bahwa hak saksi harus memberikan ingatan berdasarkan peristiwa yang sesungguhnya. Laksana kamera, apa yang tampak di depan mata, dipotret, lalu dicetak, hasilnya sama. Tapi sesungguhnya memori manusia tidak bekerja seperti gambar, tetapi memori manusia bekerja lewat mekanisme rekonstruksi. Apa yang disaksikan oleh saksi masuk ke dalam memorinya, dikelola, diolah, digodok sedemikian rupa, sehingga ketika disampaikan kembali kepada majelis hakim, bisa jadi berbeda jauh dari apa yang sesungguhnya sudah saksi lalui. Ini sekaligus menambah pengetahuan kita tentang kerentanan dalam proses penggalian informasi dari saksi. Nah, kalau kemudian secara sederhana apa yang harus diikhtiarkan tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana majelis hakim bisa menciptakan atmosfer persidangan sepositif mungkin, setentram mungkin, memberikan tekanan boleh? Boleh, hingga derajat optimal tertentu dengan harapan saksi teryakinkan, dia terlindungi, dia ternaungi oleh majelis hakim. Kalau suasana batinnya saksi sudah sedemikian positif, menaruh kepercayaan terhadap apa yang coba dibangun oleh majelis hakim selama proses sidang berlangsung, maka sekali lagi pantas kita berharap bahwa saksi akan bisa memberikan keterangan yang bermanfaat bagi proses hukum. Mengenai proses memilah, biarkan itu berlangsung di kepala saksi. Sepanjang mereka yakin bahwa ini ada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan penegakan hukum, kepentingan melindungi, mengembalikan harkat martabat mendiang Brigadir Yosua, mudah-mudahan mereka akan mendahulukan itu selama mereka bertutur kata. Indra Giri, kita akan nantikan seperti apa jalannya sidang hari ini dan apakah mungkin ada keterangan yang berbeda atau justru sama yang disampaikan oleh 10 saksi yang dihadirkan hari ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Sehat selalu.